Selamat datang kembali di MT Channel Fisika. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal PAT untuk kelas 11 tahun ajaran 2022. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang latihan ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat lagi. Mari kita lihat soal-soalnya per topik. Pertama kita lihat untuk topik termodinamika. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Pada proses isobar, gas melakukan ataupun menerima usaha. Pada proses isotermal, energi dalam gas tidak berubah. Dan pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang benar adalah. Nah, untuk mengetahui pernyataan yang benar, kita harus tahu dulu nama-nama proses ini semuanya. Untuk isokorik ini artinya volumenya tetap, berarti delta V itu sama dengan 0. Sedangkan untuk isobar, ini tekanan tetap, berarti delta P sama dengan 0. Sedangkan untuk isotermal, itu suhunya tetap, berarti delta T sama dengan 0. Dan untuk adiabatis, ini tidak terlibat kalor, Q sama dengan 0. Nah, kita ikuti pernyataannya. Nomor 1, pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Usaha itu adalah integral tekanan terhadap volume atau bisa kita lihat di sini, jika tidak ada perubahan volume, maka usaha sama dengan 0. Jika dV sama dengan 0, maka pasti W sama dengan 0. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Untuk soal nomor 2, pada proses isobar, gas bisa melakukan dan gas bisa menerima usaha. Tentu bisa dua-duanya. Karena bisa juga isobar, kompresi, dan ekspansi. Berarti ini bisa dua-duanya. Pada proses isotermal, energi dalam tidak berubah. Energi dalam itu delta U itu sama dengan F per 2 NR delta T. Sepanjang delta T sama dengan 0, maka delta U pasti sama dengan 0 juga. Berarti nomor 3 juga benar. Dan pada proses adiabatis, gas selalu melakukan usaha. Kata selalu membuat pernyataan ini jadi salah. Bisa melakukan usaha dan juga bisa mendapat usaha. Artinya, dV bisa plus, bisa min. Berarti ini pernyataan yang salah. Jadi, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Soal berikutnya, untuk soal tentang termodinamika, kalau kita lihat di soal berikutnya ini, itu merupakan soal yang berhubungan dengan hukum termodinamika yang pertama. Kita ingat bahwa hukum termodinamika itu Q sama dengan W tambah delta U. Artinya, kalor ketika diserap oleh sistem, maka bisa digunakan untuk usaha dan mengubah energi dalamnya. Dimana kalau Q ini ada dua kemungkinan, bisa plus bisa min, ini juga plus bisa min, ini plus bisa min. Q positif kalau menyerap, sedangkan negatif kalau melepas kalor. W positif jika dia melakukan usaha, negatif jika mendapat usaha atau dilakukan usaha, sedangkan delta U positif jika energi dalamnya bertambah, delta U negatif kalau energi dalamnya berkurang. Dari soal ini kita lihat ada kata dilakukan usaha, berarti ini kompresi atau gasnya pasif ya. Maka bisa dikatakan W-nya ini bernilai negatif 100 Joule. Sedangkan energi dalamnya berapa jika energi dalamnya diketahui ya. Kenaikannya berarti plus ya. Plus 150 Joule. Nah, pertanyaannya adalah gas menyerap atau melepas sih? Nah, kita lihat dari Q-nya nanti. W-nya adalah min 100 tambah delta U-nya adalah 150, itu jadi plus 50 Joule. Nah, ini kata plus di sini berarti dia menyerap kalor. Menyerap kalor tentu dari lingkungan sebesar 50 Joule. Soal berikutnya,
masih tentang termodinamika. Dari gambar ini, coba kamu lihat, ini adalah gambar dari mesin Carnot, yaitu mesin pemanas. Yang manakah yang memiliki efisiensi 60%? Nah, kita ingat efisiensi kalau dikaitkan dengan suhu, Carnot efisiensi sama dengan 1 min suhu rendah dibagi suhu tinggi. Nah, kalau mau dalam persen, itu 100%. Lalu kalau kita lihat, kita hitung yang A ini adalah efisiensinya ini kan 1 kurang 4/5 ya. 1 kurang 4/5 itu adalah 1/5, berarti ini 20% ya. Sedangkan yang ini 4/10, oh ini 60%. Sedangkan yang B, kita coba cek, 50/30, berarti 3/5, berarti ini adalah 40% ya, kalau dihitung ya. Coba yang E, ini juga, oh ya, kalau yang C nggak mungkin dia menyerap panas dari yang dingin dibuang ke panas dan menghasilkan usaha, itu tidak mungkin. Nah, kalau yang ini 80% ya, kalau dihitung. Jadi yang benar adalah D, dengan memasukkan persamaan yang ada ini. Ya, kita lanjut kembali soal berikutnya. Tentang termodinamika, masih ya. Nah, ini berkaitan dengan dengan mesin pendingin ya. Mesin pendingin kalau ada suhu rendah dan suhu tinggi, dari sini kita bisa dapatkan koefisien performan. Koefisien performan itu rumusnya adalah T2 per T1 min T2, atau koefisien performan dari usaha itu adalah perbandingan kalor yang diserap dari suhu rendah dibandingkan dengan usaha yang digunakan. Nah, karena ditanya daya listrik, nah hubungannya nanti dengan daya sama dengan usaha per waktu. Nah, ini dia. Lalu kita mencari daya, harus tahu usahanya. Kita dapatkan usahanya dari sini. Kp-nya T2 per T1 min T2, T2-nya itu 23 minus ya, harus diganti ke dalam Kelvin, berarti tambah 273, berarti 250 dibagi, ini 250, dan T1 ini adalah diganti ke dalam Kelvin, itu 300. Berarti 300 kurang 250 sama dengan Q2. Q2-nya nggak ada, tapi kita diketahui Q1. Ingat, dalam proses termodinamika, Q1 itu adalah Q2 tambah W, sehingga Q2 itu bisa kita ganti menjadi Q1 min W dibagi dengan W lagi ya. Nah, ini kalau kita coret ke sini, ini jadi 250 per 50, berarti 5 ya, kali silang 5W sama dengan Q1 min W, berarti 6W sama dengan Q1, W sama dengan Q1-nya masukin ya, 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 6. Ini masih joule. Lalu pertanyaannya daya. Nah, kita bisa cari. Maka daya sama dengan usahanya 3/6 itu setengah ya nak ya. Setengah kali 10 pangkat 6 dibagi, ini kan masih joule. T-nya 30 menit diganti menjadi 30 kali 60. Karena harus second. 3 kali 6, 1800 second. Nah, ini adalah 1800. Nah, joule per second itu adalah watt. Hasilnya adalah 1/36 kali 10 pangkat 4 watt. Jadi jawabannya adalah A. Baik, tentang termodinamika sudah kita bahas beberapa soal. Nanti untuk soal-soal berikutnya silahkan kamu bahas dari soal-soal pH-nya. Ya, mari sekarang kita lanjutkan review dengan soal-soal yang berkaitan dengan gejala gelombang. Ya, pada soal ditunjukkan 2 buah sumber
menghasilkan gelombang dan berinterferensi atau bergabung di beberapa titik tentunya. Maka nanti akan muncul interferensi maksimum dan minimum. Interferensi maksimum dan minimum itu syaratnya ada. Jika delta R itu adalah kelipatan lambda, dan ini adalah kelipatan bulat positif, ini pasti interferensi maksimum. Sedangkan delta R itu adalah berlawanan fase atau N min setengah lambda, ini berlawanan fase ya, ini adalah minimum. Maka di manakah titik-titik yang minimum dan maksimum? Bisa kita lihat dari titik-titik yang ada di gambar ini. Lalu pernyataan yang benar yang mana? Kita hanya amati titik P saja. Ya, titik P itu yang ini. Coba kita lihat dari R1, yaitu dari sumber 1, berapa gelombang dia? 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari S2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk titik P, itu interferensi yang adalah interferensi maksimum. Kenapa? Kita lihat, delta R sama dengan R2 min R1, itu adalah 5 lambda min 4 lambda, yaitu adalah lambda. Nah, kelipatan lambda berarti interferensi maksimum. Jadi yang maksimum kan hanya ini aja ya. Berarti ini udah pasti salah sebetulnya tadi ya, kalau misalnya ada soal. Lalu dia ada 1,5 udah pasti salah. Ya lambda, maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya masih tentang gejala gelombang. Pernyataan yang benar yang mana tentang gelombang? Gelombang merupakan rambatan getaran. Getaran adalah rambatan gelombang. Nah, ini antara dua ini harus salah satu yang benar. Yang benar adalah gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dan ketika dilewati gelombang, sebetulnya partikelnya hanya naik turun, tidak ikut berpindah bersama-sama dengan gelombang. Jadi partikel tersebut hanya naik turun. Dan ketika sekali dia naik turun, dia akan satu gelombang. Jadi jawabannya 1 dan 4. Lalu soal berikutnya, kalau kita lihat di soalnya, di sini gambar berikut itu gambarnya nanti di atas. Yang manakah pernyataan yang benar menurut gambar di atas? Ada dua gambar di sini, coba kita lihat gambarnya. Gambar A dan gambar B. Untuk mengetahui gambar A ini apakah ujung bebas atau ujung terikat, caranya adalah lihat nih. Ini pulsa datang dan ini pulsa balik. Terjadi pembalikan fase. Nah, karena terjadi pembalikan fase, maka di sini adalah ujung terikat. Sedangkan untuk gambar B, itu tidak terjadi pembalikan fase, yaitu gelombang datangnya atau pulsa datang di atas, pulsa baliknya juga ke atas juga. Berarti ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Ya, tidak terjadi pembalikan fase, itu syaratnya ya. Maka bisa kita simpulkan jawabannya si A, ujung tetap terjadi pembalikan fase. Sedangkan si B, ujung bebas tidak terjadi pembalikan fase, yaitu 1 dan 4. Soal berikutnya masih sekitar gelombang, tetapi di sini sudah gelombang berjalan. Ketika nanti pertanyaannya cepat rambat gelombang, itu sebetulnya ada cara cepat untuk mencarinya. V sama dengan selain lambda kali F, boleh gunakan omega per K sebetulnya ya. Dari sini bisa kamu dapatkan omega sebetulnya dengan mengalihkan silang ke sini. Sini omeganya adalah 2V kali 5 itu 10V, sedangkan K kalikan ke dalam 2V kali 2 berarti 4V. Sebetulnya persamaan V itu langsung kita dapat 10V per 4V itu sama dengan 2,5. Lalu satuannya kita dapat dari mana? X dan Y dalam meter, berarti itu M per S. Jadi jawaban yang tepat pasti C. Namun kalau kamu mau mencari berapa frekuensi dan dan panjang gelombang, kamu dapatkan dari omega dan dari K. Bagaimana caranya? Omega adalah 2VF, sedangkan K sama dengan 2V per lambda. Kamu akan dapatkan frekuensi dan panjang gelombangnya 0,5 dan 5 Hz. Selanjutnya masih gelombang berjalan.
Suatu gelombang atau suatu getaran mula-mula bergetar ke atas dengan simpangan maksimum 8, ini amplitudo tentunya, dan frekuensi 5 Hz. Persamaan yang benar adalah pasti Y sama dengan A sin omega T min Kx ya. Min karena dia merambat ke kanan lah ya. Amplitudonya adalah 8 dan mula-mula bergetar ke atas, ini pasti plus ya. Maka ini udah pasti salah. Berarti tinggal BDE ya, berarti 8 sin omega itu 2VF T min 2V per lambda X. Silakan kamu cari omeganya. Omeganya adalah 2VF tadi ya, 2VF yang ini kita akan dapatkan angkanya 2V kali 5 itu adalah 10V. Maka hasilnya adalah 8 sin 10VT min 2V per lambda. Lambdanya bisa kita dapatkan dari V lambda kali F ya. Lambda kali F 20 sama dengan lambda kali F-nya 5. Lambda sama dengan 4 ya. Nah, ini dalam cm nanti ya. 4X. Lalu pilihan yang ada V-nya dikeluarkan. Boleh ya. Maka kalau dikeluarkan V-nya 8 sin V dalam kurung 10T gitu ya. Lalu min setengah atau X per ini 10VT ya. Oh, sorry. V-nya udah dikeluarin tadi ya. V dikeluarin berarti 2/4 atau 1/2 ya. X per 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya masih gelombang, tapi kali ini tentang soal gelombang stasioner. Ujung apakah ini? Untuk mengetahui ini ujung apa, kita lihat di Kx-nya. Ternyata dia fungsi cos. Berarti ini adalah ujung bebas. Kenapa ujung bebas dikatakan? Karena X sama dengan 0 ya. Nilai cos-nya besar. Ya kan? Jadi X sama dengan 0 nilainya besar. Nah, kita tahu bahwa di ujung bebas ujungnya ini bebas naik turun gitu. Jadi dia bisa ke atas dan bisa ke bawah. Kira-kira seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, dan seterusnya ya. Ini sumbernya, sumber getar. Nah, saya nggak perlu harus saya gambarkan sampai dari awal ya. Ini kira-kira lah. Jarak titik simpul kelima dari ujung pantul. Nah, simpul kelimanya di mana? Nah, kita tahu bahwa di ujungnya ini adalah perut ya. Maka ini simpul 1, 2, 3, 4, 5. Dan jarak simpul ke simpul sama dengan jarak perut ke perut itu setengah lambda. Maka kalau kita hitung secara manual, simpul kelima terletak di mana? Ya, ini setengah. 1, 1/2, 2, 2/4. Jadi X sama dengan 2/4 lambda lah. Ya, 2 berarti 9/4. Lambdanya bisa kita dapat dari K. K sama dengan 2V per lambda. Maka lambdanya sama dengan 2V per K. K-nya 4V ya. Berarti ini adalah setengah. Dalam satuan apa? X dan Y dalam meter ya. Meter ini. Setengah lagi ya. Berarti itu adalah 9/8 meter. Atau sama dengan 1,125 meter. Baik, soal berikutnya. Ini tentang percepatan getar dari suatu gelombang berjalan. Ingat, percepatan getar itu A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan merupakan turunan simpangan, berarti ini adalah turunan kedua dari simpangan. Nah, kalau kita turunkan 2 kali itu pasti jadi min omega kuadrat kali A sin omega T plus minus Kx ya, gitu ya. Atau bisa dikatakan min omega kuadrat Y lah. Nah, Y-nya belum tahu. Nah, kita cari tahu. Ini kalau kita kalikan ke dalam, bisa kita dapatkan nanti omeganya ya. Berarti min omeganya adalah
V. Berarti jadi V kuadrat kali Y. Nah, kita cari tahu Y-nya. Y sama dengan 2 sin V kali T-nya adalah 2 detik ya. Tambah X pada jarak 4 meter ya. 4 cm dibagi dengan 2. Berarti itu sama dengan 2 sin 4V. Nah, sin 4V itu kalau kamu cari di kalkulator itu adalah sin 0 juga sama ya, 0. Berarti ini hasilnya 0, maka dikali 0 itu hasilnya 0. Oke, jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, mari kita lihat. Masih gelombang stasioner ya. Sumber getar frekuensinya 10 Hz ya, dan simpangan awalnya 2 cm. Maka dikatakan ini simpangan awalnya itu adalah amplitudo awal gitu ya. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi Y stasioner sama dengan 2A. Apakah cos atau sin? Nah, kita lihat ujungnya adalah ujung terikat. Nah, ujung terikat itu jadi fungsi sin ya. Sin kx cos omega t gitu ya. 2 amplitudo awal 2 berarti jadi 4 ya. Nah, berarti ini udah pasti salah, ini pasti salah. Dan cos atau sin. Nah, ternyata cos salah. Berarti jawabannya B ya. Sebetulnya tanpa harus kita kerjakan udah pasti ketemu tanpa harus kita hitung. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi pasti sin K itu adalah 2V per lambda X kosinus 2VF kali T. Nah, kalau kita masukin angka-angkanya 4 sin. Nah, bisa kamu lihat nanti cepat rambatnya 4. Frekuensinya 10, maka panjang gelombangnya adalah 4/10. Ya, 2/5. Gitu ya. Maka 2V dibagi 2/5 berarti ini jadi 5Vx. Kosinus 2VF frekuensinya 10 berarti jadi 2V dikali 10 berarti 20VT. Jawabannya adalah B. Ya, demikian untuk gelombang. Mari sekarang kita masuk ke alat optik. Seorang hipermetropi ini kita tahu dia adalah rabun dekat ya, menggunakan kacamata plus 3. Lalu orang itu melepas kacamatanya, maka jarak bacanya jadi berapa? Nah, kita tahu bahwa dengan kuatan 3 dioptri, maka fokus dari lensanya adalah 100/3 ya, cm. Maka bisa kita dapatkan jarak bacanya. Super F sama dengan super SO tambah super SI gitu ya. Ini rumus lensa biasa. Super F, F-nya adalah 100/3 berarti jadi 3/100 sama dengan ketika dia menggunakan kacamata pasti dia sudah normal katanya, berarti 25 titik bacanya. Tambah sebetulnya titik bacanya berapa sebenarnya? SI-nya adalah min PP dia ya. SI-nya jarak bayangan. Kalau di sini untuk jarak bayangan ini kita harus menggunakan minus karena bayangan kacamata itu adalah maya. Nah, kalau kita hitung pindah 2 saja, maka super PP-nya adalah super 25 kurang 3/100. Ini udah pasti hasilnya 4/100, 3/100, 1/100 ya nak ya. Maka punktum proksimumnya dia sebenarnya adalah 100 cm. Namun kalau dalam perhitungan punktum proksimumnya 100, maka jarak bayangannya bukan 100 minus 100 karena maya tadi. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya ini tentang loop. Coba kita lihat pernyataan tentang loop. Mengamati loop atau mengamati benda dengan menggunakan loop, maka bendanya di ruang 1. Tapi kalau pengamatan tanpa akomodasi, bendanya harus difokus. Karena berakomodasi, maka di ruang 1, karena agar bayangannya maya.
bayangan loop terletak di akomodasi maksimum ya, bayangan loopnya akan terletak di titik dekat. Kalau tanpa akomodasi, bayangan loop di titik jauh. Jika pengamatan ingin rileks, maka bendanya harus digeser, jangan di ruang 1 lagi. Harus di F. Berarti bendanya digeser, ya mendekati loop. Maka jawabannya adalah 135A. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikut ini tentang mikroskop. Orang yang mengamati adalah orang yang penderita rabun jauh, miopi, dalam kondisi rileks seperti ini. Maka agar terlihat jelas oleh orangnya, maka lensa okuler harus diletakkan di mana? Lensa okuler harus digeser kemana? Agar ya pengamatan ingin tetap rileks. Karena kondisi awalnya ini adalah, ya gambar di atas adalah jalan sinar ketika pengamatan dilakukan mata miopi dalam kondisi rileks ya. Akomodasi minim atau tanpa akomodasi. Jika pengamat diganti oleh orang normal. Jadi pengamatnya bukan lagi orang miopi tadi. Ketika dia miopi, maka titik dekat rileks. Kalau kondisi rileks kan miopi kan terbatas ya. Terbatas. Misalkan saja PR-nya dia misalkan saja 2 meter ya. Misal. Lalu orang normal PR-nya kan tak hingga. Nah, ketika orang normal PR-nya tak hingga, maka agar bayangan tidak hingga, maka benda okulernya itu harus berada di fokus okuler. Agar berada di fokus okuler, maka lensa ini harus kita geser kemana agar FOK ini pas ke sini, pas ke benda okulernya. Berarti ini harus pindahkan ke sini ya. Fokus okuler harus kita pindah ke sini. Bagaimana caranya supaya pindah ke sini? Maka ini digeser ke sana. Harus digeser ke kanan. Nah, digeser ke kanan sampai apa? Sampai kedua ini berimpit, fokusnya berimpit, pindah ke sini. Berarti jawabannya adalah sampai bayangan bukan sampai bayangan objektif, sampai bayangan okuler, sampai bayangan okuler berimpit di fokus okuler. Jadi bukan bayangan objektif tapi bayangan okuler. Yang ini adalah bayangan sampai benda okuler ya, sampai benda okuler. Nah, benda okuler nih, terus benda okuler itu sama dengan bayangan objektif. Berarti pernyataan yang benar, digeser ke kanan sampai bayangan objektif berimpit dengan fokus. Ya benar, bayangan objektif atau sama itu dengan benda okuler. Jadi jawabannya ini. Baik, kita akan lanjut lagi. Masih mikroskop. Kita lihat di sini fokus objektif dan okuler masing-masing 100 dan 5. Pernyataan yang benar adalah orang yang mengamati adalah orang normal tentunya. Kalau nggak disebut ya, tapi kita anggap dulu yang pertama ini orang normal. Ketika orang normal mengamati, jika tanpa akomodasi, maka ini teropong enak ya, teropong. Maka persamaannya teropong M sama dengan FOB per SOK. Ini rumusnya. Lalu SOK akan sama dengan FOK untuk pengamatan tanpa akomodasi dan pengamatan orang normal. Sehingga perbesarannya bisa kita hitung menjadi 100/5 itu 20.
pengamatan normal tanpa akomodasi. Oke. Untuk akomodasi maksimum, kita harus cari tahu SOK-nya. Untuk akomodasi maksimum, kita harus cari tahu kalau akomodasi minimum, ini akomodasi minimum ya. Akomodasi minimum itu tanpa akomodasi, kita cek perbesarannya adalah 20, betul ya. Kita cek ya, M sama dengan FOB-nya 100 dibagi dengan 5, itu 20 kali kalau pengamatan normal tanpa akomodasi. Tapi kalau misalnya akomodasi maksimum, kita cek bagaimana caranya, pakai cari SOK-nya. Super FOK sama dengan super SOK tambah super S aksen OK. Nah, S aksen OK-nya kita dapatkan untuk akomodasi maksimum ya. Kita gunakan S aksen OK-nya sebesar min PP-nya. Kalau untuk normal tentunya jadi min 25 ya. Sehingga kalau kita seandainya dapatkan SOK-nya bisa ya. Maka untuk akomodasi maksimumnya super FOK-nya 5 ya. Langsung aja sama dengan super SOK min super 25. Nah, kalau kita pindah ruas berarti 5/25 tambah super 25 sama dengan super SOK. Maka SOK 25/6. Betul ya. Jadi nanti kalau seandainya akomodasi maksimumnya bisa kita dapatkan jawabannya harusnya akan jadi untuk yang B seandainya. Ini jawabannya tadi yang B ya. Untuk yang A misalnya akomodasi maksimum, maka rumusnya akan menjadi M sama dengan 100 dibagi 25/6. Berarti harusnya 24 kali. Ini jadi salah. Berarti yang benar adalah B ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya tentang kamera. Kamera digunakan memotret benda pada jarak 45. Jarak terbentuk pada film 5 cm di belakang. Jika kamera digunakan memotret benda yang jauh, maka apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, ingat fokusnya sama terus ini ya. Super F, super SO, tambah super SI. Ketika kita gunakan memotret benda pada jarak ya, ini super F sama dengan super 45, dapat bayangannya, bayangan nyata super 5 gitu ya. Oke, ini yang pertama. Lalu ketika digunakan memotret benda yang jauh, ini yang kasus yang pertama. Motret benda yang jauh sekarang. Super F sama dengan super tak hingga tambah super SI. Maka nanti SI-nya sekarang kita akan dapatkan. Persamaan 2. Ini hasilnya 0 ya. Super F-nya kita ganti aja dengan yang ini. Kita tukar ya. Berarti super 45 tambah super 5 itu sama dengan super SI yang baru ya. Ke per 45 ini 1 tambah 9 ya. Sama dengan super SI. Maka dari sini SI-nya kita dapat 45/10. Berarti sama dengan 4,5. Tadinya 5. Coba perhatikan tadinya 5. Sekarang jadi 4,5. Bagaimana caranya dari jarak 5 cm bayangannya ke 4,5? Maka lensanya harus digeser mendekati film. Ya, dari 5 cm jauh ya. Ke 4,5 berarti digeser supaya makin dekat dong. Dari 5 ke 4,5. Berarti digeser mendekati si filmnya. Berarti digeser mendekati film. Digeser ke arah belakang tentunya. Ya, dengan jarak 0,5 ya nak ya, 0,5. Berarti jawabannya adalah B.
Baik, sekarang kita akan melihat soal-soal tentang gelombang bunyi. Berikut yang merupakan sifat gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi dapat dipantulkan, iya, dapat merambat dalam ruang hampa, tidak dapat, mengalami interferensi, difraksi bisa, tidak dapat mengalami polarisasi. Jadi pernyataan yang benar dapat dipantulkan, iya, dapat mengalami interferensi, difraksi, ya berarti 1, 3, dan 4. Di antara besaran frisis berikut yang mempengaruhi cepat rambat bunyi pada dawai adalah, nah ini V sama dengan akar F tegangan tali per mu. Ya, ini cepat rambatnya. Ya, kalau kita lihat massa jenis dawai atau massa jenis linear ya gitu ya. F yang pasti salah satu ya, tegangan dawai. Kecepatan bunyi di udara tidak ya, ini salah. Massa jenis iya. Jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Nah, kenapa nggak pengaruh yang 2? Cepat rambat bunyi pada dawai. Karena kalau panjang talinya makin panjang, maka massanya juga akan makin besar juga. Jadi kalau misalnya kamu gunakan rumus F sama akar F per mu itu adalah M per L, sehingga kalau kita ubah jadi akar dari F kali L per M. Jadi kalau udah lihat sini, berarti mempengaruhi ya kalau dari persamaan ini. L mempengaruhi. Jadi kalau L makin besar, seakan-akan cepat rambat makin cepat. Enggak juga. Jika L makin besar, itu M-nya juga akan makin besar. Jadi L per M atau M per L itu nilainya konstan. Ininya yang mempengaruhi. Jadi semakin panjang pun L-nya bertambah, M-nya juga bertambah. Jadi sebanding dia. Sehingga panjang dawai tidak mempengaruhi. Jadi 1 dan 3. Ya, berikut ini tentang pipa organa ya. Pipa A ditiup bersamaan dengan pipa B, A terbuka dan B tertutup. Ternyata nada dasar pipa organa A, jadi F0 pipa organa A sama tinggi dengan F1 pipa organa si B. Perbandingan A dan B panjangnya berapa? Si A terbuka F0 itu kan N plus 1 V per 2L LA gitu ya, sama dengan kalau tertutup rumusnya 2N plus 1 berarti 2 kali 1 2, 3V per 4L L si B ya, si B nya adalah tertutup. Nah ingat Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L, ini untuk pipa organa terbuka. Fn sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L, ini untuk pipa organa tertutup. V-nya dicoret, sehingga kita kali silang. 4LB sama dengan 2 kali 3 ya. 6 LA. Jadi LA banding LB adalah 4 banding 6 atau 2 banding 3 ya. Selanjutnya soal berikut, nada atas pipa organa A sama dengan nada dasar. Nada atas pipa organa A terbuka nada atas ya. Nada pertama berarti 2V per 2LA sama dengan nada dasar pipa organa tertutup. Berarti 1V per 4LC tertutup si B. Dan panjang A 60 berarti, nah ini coret dulu. Dan 2 juga habis ya. Berarti 1/60 sama dengan 1/4LB. Dari sini LB-nya kita dapat 15 cm.
masukin ke persamaan yang ada di atas. Ya, berikutnya ini tentang efek Doppler. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa di sebelah kanan ini lebih rapat ya, jadi panjang gelombang lebih kecil ya. Maka pastinya pengamat si B akan mendengarkan frekuensi yang lebih besar daripada si A. Berarti frekuensi yang didengarkan si A lebih kecil dari si B, berarti nomor 4 benar ya. Frekuensi yang didengarkan A lebih kecil. Lalu kita lihat sumbernya masih lebih lambat daripada bunyi di udara. Ini terbukti bahwa sumbernya masih di belakang dibandingkan dengan bunyinya. Jadi bunyinya merambat ke depan. Sumber juga berjalan ke depan, tapi masih didahului oleh si gelombang yang ada ini. Ya sih, masih didahului ya, masih lebih cepat gelombangnya. Maka bisa dikatakan sumber bergerak dengan kelajuan lebih kecil daripada kelajuan bunyi di udara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 4. Oke. Kemudian Martin sedang berada pada 30 meter dari mobil ambulans yang bunyikan sirene. Kemudian dia mendengarkan 70 desibel. Kemudian ambulans bergerak menjauhi adik. Ketika terdengar bunyi dengan taraf 50 desibel, posisi ambulansnya berapa sekarang? Nah, ini bisa kita gunakan dengan rumus perbandingan jarak, yaitu TI jarak yang jauh pasti lebih kecil dibandingkan dekat, maka kurang 20 logaritma R jauh banding R dekat ya. TI 2-nya jadi 50 dari 70. 20 logaritma perbandingan R2 yang dicari ya banding R1-nya adalah 30 ya gitu ya. Nah, ini pindah ruas saja, berarti 20 logaritma R2 per 30 itu sama dengan pindah ruas ya 20 ya, dicoret. Habis berarti dari sini log R2 per 30 sama dengan 1. 1 itu adalah logaritma 10 ya. Begitu nah ya, berarti R2-nya adalah 300. Jadi log ini udah habis. Kalau kita lanjut lagi, misalnya kita lanjut ke sini ya supaya lebih jelas ya. Logaritma R2 dibagi dengan 30 itu sama dengan logaritma 10. Nah, 1 itu ya logaritma 10. Lognya habis. Jadi R2-nya adalah 30 kali 10 300 meter. 300 meter. C. Soal berikutnya, kalau ada lebih banyak mesin yang dihidupkan, maka taraf intensitas akan semakin besar. TI jumlah akhir sama dengan TI jumlah mula-mula tambah 10 logaritma perbandingan jumlah akhir dengan jumlah awal. Awalnya kalau 1 itu 50. Kalau ada 100, perbandingan jumlah aja. Jumlahnya 100 dibanding jumlah 1. Logaritma 100 itu adalah 2, maka 50 tambah 10 kali 2 itu adalah 70 desibel. Jadi jika ada 100 mesin yang bunyi bersama-sama jadi 70 desibel. Soal berikut tentang gelombang elektromagnetik ya, gelombang yang memiliki arah rambat medan magnet dan medan listrik tegak lurus selalu, itu adalah gelombang elektromagnetik ya nak ya. Untuk mengetahui panjang gelombang suatu sinar, digunakan celah tunggal bisa, celah ganda bisa, isi difraksi bisa. Di sini celah tunggal. Maka bisa kita simpulkan untuk mencari panjang gelombangnya bisa gunakan D sin theta dengan theta kecil, maka D per L sama dengan N lambda. Yang diketahui adalah lebar celahnya ini sudah diketahui. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5 meter
Y-nya kita harus cari tahu. Lebar terang pusat adalah 4 cm. Nah, ini langsung, ini sebetulnya adalah 2Y itu. 2Y1 ya, berarti bisa kita katakan Y1 adalah 2 cm. Maka bisa katakan 2 kali 10 pangkat min 2. L-nya pada 1 meter. N-nya jadi 1 dan ini lambda. 2 kali 4, 8. Min 7 jadi 800 E. Oke, ini celah ganda. Gunakan di per L, N lambda juga. Bisa kita lihat di sini adalah interferensi max 0 atau terang pusat, terang 1, terang 2. Berarti N-nya 2 ya. Maka D Y per L sama dengan N lambda. Masukin N-nya 2 dan jarak pisahnya adalah 0,6. Berarti 6 kali 10 pangkat min 4 dalam meter aja ya. Y-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 bagi L-nya 1, N-nya adalah 2. Lambda dicoret berarti itu 600 nanometer. Soal yang terakhir ini tentang kisi difraksi. Jumlah pola terang yang mungkin yang dihasilkan itu kita dapatkan dulu. Sebenarnya persamaannya 1 per N sin theta sama dengan N lambda. Jika ini 1, ya sebetulnya nggak bisa 1 tapi mendekati 1 ya. Sin difraksinya hampir 90 derajat gitu ya. 1 per N sama dengan, ini jadi orde maksimum. Jadi bisa dapatkan orde maksimumnya dulu ya. Sama dengan 1 per N kali lambda. Nah, kita dapatkan 1 per N. N-nya adalah 300. Nah, karena ini dalam milimeter, kita ubah aja nih ke dalam milimeter ya. Yaitu 620 nanometer jadi milimeter, berarti 10 pangkat min 6. Ini kalau dihitung 10 pangkat 6 dibagi, kita hitung aja 3 dikali 62 186.000 gitu ya. Sehingga kalau dibagikan 1 juta dibagi 186.000 itu adalah 5,37. 5,37 ini harus selalu dibulatkan ke bawah. Maka orde maksimum itu adalah 5. Nah, jadi di layar terdapat di sini terang pusat, lalu terang 1, terang 2, terang 3, terang 4 sampai terang 5 aja. Dan demikian sampai ke bawah juga, T1, T2, T3, T4 sampai T5. Maka kita jumlah aja semuanya. T0 1 ya. T1 sampai T5 itu 25. 5 atas, 5 bawah, tambah 1. Sehingga bisa dikatakan titik yang mungkin itu adalah 2 kali orde maksimum tambah 1. Itu sama dengan 2 kali 5 tambah 1 itu adalah 11. Ya, demikian pembahasan dari latihan soal-soal PAT. Silahkan dipelajari dan mungkin kamu review kembali soal-soal PH sebelum-sebelumnya untuk memantapkan persiapannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu sehingga teman kamu juga bisa belajar dari video yang saya buat ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.